Kalau beberapa tahun lalu semua transaksi kita harus menggunakan uang tunai. Sekarang hampir semua transaksi pembayaran bisa menggunakan kris. Tak perlu repot mencari uang pas. Asalkan ada jaringan internet kita bisa membayar dengan mudah. Tapi di balik transaksi pembayaran kris ini ada perusahaan yang berfungsi sebagai gerbang pembayaran nasional. Di Indonesia ada 4 gerbang pembayaran yang beroperasi, Alto salah satu di antaranya. Bagaimana sebenarnya bisnis perusahaan gerbang pembayaran ini? Bagaimana tren transaksi-transaksi pembayaran yang ada di Indonesia saat ini? Bagaimana tren yang ada di dunia? Saksikan video ini sampai habis ya. Hai Sobat Kontan, ketemu lagi di Company Update dan kali ini kita berkesempatan bertemu dengan Bu Gretel sebagai CEO Alto. Selamat datang Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya Bu, mungkin untuk awal boleh dikenalin dulu nggak sih Bu, produk-produk Alto yang saat ini ada itu apa aja gitu. Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya. Saya Gretel Griselda, saya CEO selaku atau dari PT Alto Network. Jadi Alto sendiri itu merupakan satu dari 4 gerbang pembayaran nasional Indonesia yang mana kami sebenarnya adalah switching pertama di Indonesia. Saat ini kami sudah berusia 30 tahun dan untuk layanan-layanannya mungkin biar lebih mudahnya saya berikan langsung contoh saja ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk seluruh transaksi perbankan, seluruh transaksi finansial yang terjadi di Indonesia antar bank, antar industri finansial gitu ya, itu selalu pasti melalui perusahaan switching atau GPN itu sendiri gitu ya. Jadi contohnya misalkan Mas mau bayar scan QR gitu ya, scan kris. Nah, Bank A scan ke krisnya Bank B. Jadi Bank A itu sebenarnya pasti lempar datanya dulu ke perusahaan switching kemudian meneruskan ke Bank B, dan data itu kemudian diteruskan kembali, barulah transaksi terjadi. Tapi memang keseluruhan transaksi yang tadi tektok itu semua terjadi biasanya kurang dari 1 detik gitu ya. Tapi memang mungkin itu yang belum banyak atau belum semua orang ketahui bahwa kami adalah pemain infrastruktur pembayaran di belakang seluruh transaksi finansial yang terjadi antar bank dan antar pelaku finansial. Berarti itu termasuk seperti transfer, kris, ATM gitu ya Bu ya? Ya, jadi ada transfer, tarik tunai, cek saldo, pembayaran baik di EDC, di ATM, di mobile banking ya, itu semuanya juga dibantu oleh kami selaku GPN yang sifatnya antar ya. Jadi kalau misalnya Bank A transfer ke sesama rekening di Bank A juga itu tidak melalui kami, tapi kalau begitu cross itu pasti ada kami di belakangnya. Nah, dari beberapa layanan yang tadi Bu sebutkan tuh, mana sih Bu yang maksudnya yang transaksi paling tinggi gitu, produk apa yang paling tinggi di Alto sendiri Bu? Oke, untuk transaksi paling tinggi, tentunya saat ini dari sisi transaksi masih di kris. Gitu ya. Kris sendiri kami saat ini memproses lebih dari 100 juta transaksi per bulannya. Itu dari total mungkin sekitar 180 sampai 200 juta transaksi yang kami proses setiap bulannya. Itu jadi memang mayoritas kalau dari sisi transaksi adanya di sisi kris. Nah, kan sekarang juga kita tahu maksudnya perkembangan sistem pembayaran juga semakin berkembang Bu. Berarti kan tadi dengan disebutkan kris semakin banyak. Nah, apakah juga ada sedikit ada yang landai gitu dari layanan, mungkin dari ATM atau apa yang kita tahu beberapa bank juga udah mulai mengurangi ATM juga ya, itu gimana Bu dari Alto sendiri? Ya. Kalau dari sisi transaksi ATM-nya saja, dari channel ATM sebenarnya tidak terlalu mengalami penurunan ya Pak. Justru malah cenderungnya masih naik. Jadi kayak tarik tunai dan cek saldo, tarik tunai lah terutama, itu justru masih naik kalau dari sisi channel ATM. Tapi memang ada transaksi yang mengalami penurunan dari sisi kami selaku GPN, yaitu transaksi transfer. Tentunya karena memang saat ini sudah ada opsi baru juga, jadi yang memang memperkaya landscape sistem pembayaran di Indonesia, yaitu BI Fast gitu ya. Jadi secara transaksi transfernya ada mengalami penurunan, namun adanya kenaikan di sisi tarik tunai ATM dan sangat kenaikan di sisi transaksi kris.
Nah, kalau kita tahu kan berarti kan Alto itu termasuk 4 dari perusahaan switching yang di Indonesia ya Bu ya? Ya, betul. Nah, apa sih yang membedakan Alto dengan perusahaan lain itu yang 3 lain itu Bu? Oke. Mungkin saya sedikit cerita dulu mengenai kami siapa gitu ya. Tadi kan saya sempat singgung bahwa Alto sendiri sebenarnya switching pertama. Betul. Tapi meskipun Alto switching pertama, kami sebenarnya mengalami perubahan luar biasa signifikan. Itu karena di 2018 kami diakuisisi oleh Jarum, yang mana proses akuisisi kemudian selesai di 2019. Nah, dari 2019 sampai dengan saat ini 2024 itu kami mengalami perubahan yang sangat signifikan dari berbagai aspek, dan itu membuat kami menjadi kami yang sekarang. Apa sih maksudnya kami yang sekarang? Satu, secara demografis tentunya karyawan kami bertumbuh sangat pesat dalam waktu 5 tahun terakhir, menjadikan kami secara usia karyawannya gitu ya, itu yang paling muda, di mana 95-90% itu ada di generasi milenial dan Z gitu ya. Ini kenapa ngefek? Ngefeknya adalah itu membuat kami lebih agile, itu membuat kami lebih inovatif, lebih kreatif. Akan tetapi kembali kita tidak melupakan bread and butter kami, yaitu switching. Switching salah satu pemain sistem pembayaran tertua di Indonesia, dan again kami yang pertama. Jadi prudent itu selalu tetap dipegang teguh, dan kembali kami mengemban nama Jarum, gitu ya. Itu juga kami pegang sangat teguh. Nah, perpaduan keduanya ini yang mungkin membuat kami sangat berbeda dibandingkan rekan-rekan kami. Kenapa saya sebutnya rekan? Meskipun mereka kompetitor, tapi berempat kami juga terjadi interkoneksi, integrasi, dan interoperabilitas sesuai dari Bank Indonesia yang membuat kami juga rekanan. Karena seluruh transaksi saya juga harus saya berikan ke mereka dan sebaliknya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kembali karena kami merupakan bagian dari Jarum, ekosistem kami cukup kuat gitu ya. Nah, itu yang membuat kami setiap kali ada inovasi baru, solusi baru, kami memastikan bahwa kami implementasikan dulu di Alto sendiri ataupun within the group. Kami memahami dulu pain point dari sisi user, karena itu sangat berbeda. Kita bisa saja mencoba membuat solusi, mendapatkan informasi dari calon customer, tapi selama kita belum pakai sendiri, kita belum 100% tahu pain point-nya. Karena kami memiliki grup yang cukup lengkap, jadi kami bisa mengimplementasikan dulu yuk apa yang kira-kira di sistem pembayaran yang seperti ini, apa sih yang menjadi hambatannya, tantangannya. Kemudian kami improve, setelah itu baru kami keluarkan menjadi solusi dari Alto. Itu juga yang membuat kami mungkin saat ini bisa dibilang penyedia infrastruktur pembayaran GPN yang memiliki inovasi dan solusi paling lengkap dan paling diversifikasi. Oke. Bu, dengan Alto yang sebagai perusahaan switching pertama di Indonesia, habis itu 2018 ya diakuisisi oleh Jarum. Betul. Itu ada penambahan pangsa pasar sendiri nggak sih Bu, dari Alto sendiri di antara perusahaan switching itu sendiri? Penambahan pangsa pasar tentunya ada, karena dari sisi revenue kami mungkin kalau dari mulai 2019 ya sampai 2024 dari sisi pertumbuhan itu sudah lebih dari 3.000%. Ya, jadi pangsa pasar tentunya secara otomatis berubah atau bertambah gitu ya. Per saya masuk pun gitu ya, itu juga kami mencoba untuk melihat positioning kami yang tadi, kita yang paling inovatif, kita paling agile, itu membuat kami saat ini juga paling dekat dengan digital banking dan non-bank atau fintech gitu ya. Jadi saat ini kami memang sekitar 80-90% digital banks merupakan klien kami. Dan tentunya sebagai sesama Jarum, ada BCA Group juga lah yang kami juga layani. Tapi penting bagi kami juga untuk memastikan dengan transaksi BCA Group yang sebesar itu, kita tidak hanya bergantung kepada mereka, karena sustainability of the business juga sesuatu yang kami pantau. Nah, berarti kan tadi perkembangan dan peningkatan pangsa pasar di Alto sendiri juga nggak lepas juga dari kolaborasi juga ya Bu dengan mitra-mitra gitu ya.
Nah, boleh nggak sih dijelasin saat ini tuh Alto tuh bermitra dengan siapa saja gitu? Boleh Pak. Oke, jadi CEO pendahulu saya, gitu ya, waktu setelah diakuisisi, sebenarnya itu menerapkan 3 hal setelah akuisisi. Yang pertama, kami memastikan bahwa sistem itu sesuai dengan standar grup lah ya. Nah itu jadi seluruh sistem kami migrasi. Migrasi itu sendiri membutuhkan waktu 3 tahun Pak. Jadi di 2021 kami baru selesai migrasi keseluruhan. Yang kedua kami percaya yang namanya SDM. Jadi kami sangat perkuat SDM kami baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Nah yang ketiga kami sangat percaya bahwa kita tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Kolaborasi secara strategis itu sangat penting dan itu yang kami pegang atau implementasikan juga. Nah, siapa gitu ya? Kalau siapa sebenarnya kami cukup bersyukur kami mendapatkan rekanan-rekanan strategis yang kelas dunia gitu ya. Salah satunya mungkin adalah Visa, di mana saat ini kami merupakan data prosesornya Visa di Indonesia. Kami juga memegang third party prosesornya Visa. Kemudian kami juga secara eksklusif bekerja sama dengan mereka untuk solusi autentikasi mereka gitu. Selain Visa ada juga Mastercard. Saat ini kami juga sedang melakukan integrasi baik dengan China Union Pay dan JCB. Di luar dari prinsipal internasional, kami juga ada beberapa seperti ACIW, di mana ACIW ini kami bahkan memenangkan Global Innovation Award dari ACI Amerika di tahun 2021. Dan kebetulan sekali juga ACI merupakan rekanan dari Bank Indonesia untuk pelaksanaan BI-FAS. Gitu ya. Ada beberapa rekanan-rekanan lainnya juga yang tidak kalah penting seperti GCP, Amazon, dan lainnya itu merupakan semua rekan strategis kami. Oke. Nah, next-nya ada nggak Bu? Maksudnya boleh di-spill gitu, mungkin akan ada bermitra dengan siapa gitu, ada... Oke, kalau akan ya. Jadi mungkin gini, salah satu yang tadi saya sempat lupa bicarakan, sebenarnya Alto sendiri juga memiliki joint venture. Joint venture dengan perusahaan Jepang, itu financial arms-nya 7-Eleven, 7-Eleven Minimart ya. Di Jepang itu mereka punya yang namanya Seven Bank. Di mana Seven Bank itu sebenarnya pemilik ATM terluas dan terbanyak di Jepang gitu ya. Nah, membuat joint venture di mana saat ini mungkin tadi sudah sempat dilihat kami memiliki mesin ATM di mana itu kami Alto kelola sendiri. Jadi semuanya transaksi off us gitu ya. Nah, saat ini kami ada 9.000, jadi kami saat ini yang paling besar di Indonesia. Nah, itu adalah joint venture yang kami lakukan. Nah, akannya di tahun ini kami senang sekali akan mulai menyelenggarakan ATM driving atau solusi managed service ke luar negeri juga. Sama dengan bekerja sama dengan si Seven Bank yang tadi saya sebutkan. Kami mulai merambah ke beberapa negara lain seperti Malaysia. Nanti ke depannya juga mungkin Jepang, Amerika, dan lainnya. Oke. Nah itu spill. Dan ini Bu, tadi kan juga sudah disebutkan dengan kinerja yang 5 tahun terakhir jadi melesat lebih tinggi gitu. Ada nggak evaluasi juga dari yang dilakukan oleh Alto, mungkin melihat dengan kompetitor yang lain gitu? Apa yang maksudnya perlu dikembangkan lagi dari Alto sendiri Bu? Oh, banyak sih, pasti banyak sekali. Karena kami juga percaya sama yang namanya selalu ada ruang untuk improve gitu ya, selalu ada continuous improvement, dan kita juga meskipun mungkin kompetitor, kembali kita juga melihat sebagai sesama rekan yang mana kita perlu saling selalu terus-menerus belajar gitu ya. Tentunya kadang kami juga melihat mungkin operasional mereka lebih matang di bagian sini ya, yuk jadikan ini pembelajaran, kita terapkan operational excellence yang lebih baik. Nah ini juga yang membuat saya pribadi gitu ya, sejak 2 tahun yang lalu menerapkan yang namanya operational excellence secara company wide, di mana semua divisi tanpa terkecuali harus terlibat di dalamnya. Itu kami lihat benar-benar setiap tahapan yang ada, apa yang bisa diimprove, mulai dari client understanding sampai dilihat kita go through sebagai seorang bank atau calon member. Touch point terhadap Alto itu dari mulai awal, mulai kenalan terpapar dengan Alto sampai dengan selesai implementasi dan after sales-nya seperti apa. Nah itu yang kita, yang tadi Mas bilang, masih selalu melihat, oke, kita kurangnya masih di sini.
yuk perbaiki lagi dan perbaiki lagi gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak yang dipelajarin, banyak sekali dan masih banyak sekali juga. Kalau dari klien sendiri, maksudnya dari bank atau jumlah non-bank sendiri di Alto itu sekarang udah ada berapa Bu? Dan apakah ada target gitu, misalnya tahun ini jadi berapa gitu atau gimana gitu? Kalau dari sisi bank saat ini kita di 54, dari sisi non-bank kita ada di 100, 105 kalau saya nggak salah gitu ya. Sebenarnya secara target jumlah jumlah klien itu tidak ada target jumlah. Cuma memang kami bercita-cita yang menjadi nomor 1 to put it lightly gitu ya. Jadi nomor 1 kita tentunya berbagai aspek, bisa dengan menambah member itu sendiri, bisa dengan mungkin bekerja sama dengan sesama GPN gitu ya, berbagai cara kami lakukan sih. Sama ini Bu, sekarang kan juga sektor UMKM itu juga maksudnya jadi sorotan juga, misalnya dari pemerintah juga selalu mendukung UMKM ya. Dari Alto sendiri gimana Bu, apakah transaksi di UMKM tinggi atau gimana? Oke, kalau ya tentunya jadi memang kalau dari sisi Alto itu kami selalu, dan ini juga saya sampaikan juga ke Bank Indonesia, kami sangat-sangat menempatkan diri sebagai pendukung Bank Indonesia ataupun tentunya ya Presiden Indonesia gitu ya. Oke, nextnya apa sih roadmap-nya? Bagaimana kami selaku PIP bisa mendukung hal tersebut gitu ya. Tentunya kalau dari sisi UMKM, kalau dari sisi KRIS kan memang ada yang namanya UMI atau unit usaha mikro, di mana MDR-nya sendiri sekarang di 0% untuk transaksi di bawah Rp100.000. Alto sendiri secara transaksi itu mungkin sekitar 16% dari total. Nah, cuma itu Alto selaku apa ya? Kontrolnya nggak di kami. Nah, untuk yang inisiatif yang mungkin lebih kontrolnya di Alto apa sih gitu. Saat ini kami sebenarnya sedang mengembangkan juga solusi switching yang berbasis syariah gitu ya, yang mana lebih dengan harga yang lebih terjangkau, dengan apa namanya transparansi yang lebih terbuka, dengan mungkin sistemnya ujroh, dengan transparansi laporan keuangan dan lainnya. Itu salah satu inisiatif kami yang memang datangnya dari Alto sebagai inisiator, sebagai pionir yang berfokus kepada UMKM. Oke, paling ini terakhir sih Bu, pertanyaan terakhir dari sisi kinerja operasional sendiri, dari revenue atau profit sendiri di Alto sendiri saat ini udah tumbuh berapa Bu, dan ke depan tahun ini mungkin jangka pendek targetnya tumbuh berapa gitu kalau boleh tahu? Oke, mungkin kalau pertumbuhan saya bandingkan antara 2024 ke 2023 gitu ya, karena kan sekarang ya Juli ya, jadi Januari Juli 2023, Januari Juli 2024, kalau secara pertumbuhan total mungkin sekitar 120-an%, tapi fokusnya yang luar biasa memang KRIS, kita tumbuh 800% dari sisi transaksi. Kalau dari sisi target, kami menargetkan untuk revenue dan profit untuk meningkat 40% di tahun 2024 berbanding tahun 2023. Oke, terima kasih Bu atas sharingnya selama tadi, dan semoga Alto semakin maju ke depannya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Sobat Kontan. Bapak, terima kasih Sobat Kontan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.